Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salah satu dari nikmat yang kita rasakan, kita dapat berkumpul di masjid ini melaksanakan suatu kewajiban bagi setiap lelaki, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua pemberat timbangan amalan kebaikan kita di akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sering sekali kita mendengar satu ayat Al-Qur'an dalam segala acara, terutama dalam kajian-kajian urusan rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat yang sering diulang-ulang dan hampir semua kita mungkin sudah hafal. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini sadar tidak sadar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga diri kita ini dan keluarga kita dari api neraka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan lain atau diriwayatkan bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan atau diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam khutbahnya. Rasulullah di atas mimbar, katanya Nu'man, saya mendengar Rasulullah mengatakan, anzartukumun nar, aku peringatkan kepada kalian neraka. Diulang-ulang sama Rasulullah, teriak-teriak Rasulullah, sampai kata beliau, orang yang sana jauh ada di pasar dengar suara ini. Diulang-ulang sama Rasulullah, anzartukumun nar, anzartukumun nar, aku ingatkan kalian neraka, awas, hati-hati. Diingetin terus sama Rasulullah kepada umatnya, kepada para sahabat yang ada di sana, sampai suaranya terdengar ke tempat yang terjauh yang mungkin ada di situ, disebutkan di pasar. Orang-orang yang ada di pasar sampai dengar itu suaranya Rasulullah SAW, dan ini diulang sama Nu'man. Dia tiru caranya Rasulullah, ya, beliau teriak-teriak menyampaikan, aku peringatkan kepada kalian neraka, sampai baju yang dipakai oleh Nu'man terjatuh. Para jamaah sekalian, dari seriusnya beliau mengingatkan urusan neraka ini. Para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, ya, neraka, kata yang sering kita dengar, satu tempat
yang sudah Allah ciptakan dan Allah siapkan untuk menghukum hamba-hambanya yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar, seringkali dalam Al-Qur'an Allah menakut-nakuti hambanya. Allah memberi peringatan, menakutkan kita semua dengan apa? Dengan neraka. Banyak sekali ayatnya. Entah kita sadar atau tidak sadar, kita baca Al-Qur'an pasti lewat ada tuh ayat-ayat yang bahas masalah neraka. Tapi mungkin kita tidak ngerti, atau katanya nama-nama nerakanya tidak pakai kata an-nar. Mungkin nanti dirubah dengan kata jahannam, mungkin dirubah dengan kata hawiyah, mungkin dirubah dengan kata sakor dan kata-kata yang lain, karena memang neraka punya banyak nama dan disebutkan dalam Al-Qur'an ya dalam banyak bentuk. Pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 16, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Mereka yang ada di neraka itu nanti ada neraka api yang berlapis-lapis di atasnya dan di bawahnya juga berlapis-lapis lagi. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Dan seperti itu Allah Subhanahu wa taala menakuti para hambanya. Maka kata Allah, ya ibadi fattaqun, maka para hambaku bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang Jumat yang semoga rahmati Allah, kebanyakan dari kita semangat membahas surga, bidadari, ya, nikmat-nikmat surga. Nanti ada sungai dari susu, dari khamr, sungai dari madu, airnya jernih, bersih, murni, enak diminum, dan yang seterusnya. Mau makan apa ada, buah-buahannya gampang dipetik. Senang kita bahas masalah surga, luar biasa. Apalagi sudah sampai ke bidadari. Nanti dapat berapa bidadarinya, Ustaz? Berapa? Gimana? Bentuknya dan lain sebagainya. Subhanallah. Tapi saat bahas neraka, udah deh, jangan sering-sering kita bahas neraka. Jangan, sudah. Allah itu maha ya rahmat. Ya Allah sayang sama hambanya. Sudah, tidak usah bahas yang ngeri-ngeri terus. Salah ini para jamaah. Kita harus bahas urusan neraka ini sebagaimana kita sering bahas urusan surga. Karena saat kita membahas neraka ini ada antibodi dalam diri kita. Ada tameng, ada kekuatan untuk meredam sepak terjang kita dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini para hamba yang berbuat dosa, para jamaah sekalian. Kalau tidak ada tamengnya, tidak ada sesuatu yang kita takuti, tidak ada yang kita ingat dari yang ngeri-ngeri ini, semakin dahsyat kita berbuat maksiat, semakin dahsyat kita berselancar, semakin dahsyat sepak terjang kita dalam berbuat maksiat. Makanya diperingati oleh Rasulullah, anzartukumun nar, aku ingatkan pada kalian neraka, ya karena ini. Tapi kita kadang suka lupa untuk membahas ini. Pada jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tadi di awal khutbah surat At-Tahrim ayat 6. Di dalam ayat itu Allah SWT berfirman, ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jaga diri kalian dan saudara keluarga kalian dari api neraka. Dan lanjutannya apa? Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu manusia sama bebatuan. Ini belum bisa dibayangkan jemaah. Ya. Dahsyatnya seperti apa ini? Bahan bakarnya manusia sama batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang jaga malaikatnya itu bengis-bengis, kasar-kasar, keras, tak bisa diajak kompromi para jamaah sekalian. Dan Allah siapkan 19 malaikat untuk menjaga neraka. Dan salah satu dari mereka atau pemimpin mereka yang kita kenal semua, namanya siapa? Malik. Allah Subhanahu wa taala ya, menceritakan dalam Al-Quran bahwasanya para penghuni neraka itu dari saking dahsyatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mati, tidak hidup, pengen mati tapi tidak bisa, hidup juga tidak. Saat kulitnya sudah gosong, sama Allah diganti lagi kulit yang baru, ganti lagi yang baru, apinya mati, ditambah lagi apinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap apinya mati, kami tambah lagi lebih dahsyat azabnya.
Ini orang-orang para jamaah bilang ke Malik, pemimpinnya, malaikat yang jaga neraka. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Sudah wahai Malik, cukup. Biar kita ini dibunuh sama Allah, sudah matikan kita semua, selesai. Tidak apa-apa. Jangan begini, tidak hidup, tidak mati. Ditafsirkan ayat ini oleh Imam Al-Qurtubi, para jamaah sekalian. Itu saat mereka bilang ke malaikat Malik, sudah cukup, biar kita dibunuh aja. Bunuh kita semua, matikan kita semua, tidak apa-apa. Dari saking dahsyatnya azab yang mereka rasa, tidak selesai-selesai, malaikat Malik itu diam, jemaah, tidak jawab. Didiemi selama berapa lama? 80 tahun. Yang mana kita tahu 1 tahun ada 360 hari kurang lebih. Didiemi 80 tahun, dan di akhirat nanti 1 hari sama seperti 1000 tahun. Setelah 80 tahun baru sama malaikat Malik dijawab, innakum makithun. Jawabannya bukan, oh iya nanti kita bunuh biar kamu mati selesai, tidak. Kalian ada di sini. Jawabannya singkat. Kalian tinggal di sini. 80 tahun para jamaah sekalian. Allahu Akbar. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, belum lagi Rasulullah SAW saat Isra wal Mi'raj, ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq. Saat Rasulullah Isra wal Mi'raj dikatakan di langit pertama atau di langit dunia aku berjumpa dengan beberapa malaikat. Banyak aku berjumpa dengan malaikat, dan setiap aku berjumpa dengan mereka, mereka tersenyum, menyambut dan mendoakan kebaikan. Tapi kata Rasulullah ada satu, mukanya seram, mengerikan, tidak tersenyum sama sekali. Yang membuat aku penasaran, tanya sama malaikat Jibril, siapa ini wahai Jibril? Kenapa yang lain semua tersenyum, kasih kabar gembira, senang melihatku, kecuali satu ini? Siapa ini wahai Jibril? Kenapa dia tidak tersenyum, tidak tertawa? Katanya Jibril, dia memang tidak pernah tertawa kepada orang-orang sebelummu, dan juga tidak akan pernah tertawa kepada orang-orang setelahmu. Kalau memang sebelumnya dia pernah tertawa, dia pasti akan tersenyum melihatmu dan tertawa kepadamu. Dia adalah Malik, sahibun nar. Dia adalah malaikat Malik yang sama Allah ditugaskan menjaga neraka. Kata Rasulullah, ya, menyeramkan wajahnya, tak enak dilihat. Para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sampai di sini ya sudah cukup. Ini sesuatu yang mengerikan. Tapi ternyata ditemukan masih ada lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyifati neraka jahanam. Selain neraka ini dijaga oleh 19 malaikat, ya, sebagaimana dalam surat Al-Muddatsir ayat 30, alaiha 19, neraka itu dijaga sama 19 malaikat dan dipimpin oleh malaikat Malik alaihissalam. Neraka punya sifat yang lain. Sifat yang selanjutnya bahwasanya neraka itu luas dan dalam dasarnya sulit untuk dicapai dasarnya. Dalam satu riwayat, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu jahannam yulqa fiha wa taqul hal min mazid." Neraka jahanam itu terus-terusan dilemparin orang ke dalamnya, tapi dia bilang terus, apakah ada tambahan lagi? Ayo, masukin lagi. Apakah ada tambahan lagi? Tidak pernah penuh. Hatta yada'u Rabbul Izzati fiha qadamahu. Sampai Allah Subhanahu wa taala letakkan kakinya di atas neraka jahanam, sampai akhirnya berlipat-lipat neraka jahanam itu penuh, langsung sesak. Sampai akhirnya neraka bilang, cukup ya Allah, cukup ya Allah, sudah penuh sekarang. Dan dalam Al-Quran surat Qaf, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, wa yauma naqulu li jahannam halim talat. Hari di mana kami tanya ke neraka jahanam, halim talat, apakah engkau sudah penuh? Jawabannya belum, masih kosong. Bukan, jawabannya hal min mazid, apa ada tambahan lagi? Di riwayat yang lain Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana dalamnya dasarnya neraka jahanam. Suatu hari Rasulullah SAW yang didirikan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW suatu hari duduk bersama kami dan mendengar suara dentuman, seakan-akan ada barang besar yang jatuh. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada kita, atadruna ma hadza?
apakah kalian tahu apa itu? Apa ini suara? Dijawab sama para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Akhirnya Rasulullah kasih tahu. Hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifah. Itu suara batu yang sudah dilempar ke dalam neraka jahanam 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnar al-an, dan baru sekarang dia sampai ke neraka jahanam, ke dasarnya neraka jahanam. Intaha ila qa'riha, sudah sampai jatuh ke dalam dasarnya neraka jahanam. Ya, bayangkan jamaah, 70 tahun berjalan batu itu jatuh. Sedalam apa neraka jahanam? Ya. Dan juga para jamaah sekalian, dalam pensifatan besarnya neraka jahanam, luasnya neraka jahanam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi sifat yang selanjutnya. Selain tidak penuh-penuh, banyak terus, ada tambahan atau tidak. Yang kedua, dalamnya itu 70 tahun dilempar batu baru sampai. Yang ketiga, Rasulullah bilang, yu'ta bi jahannam, nanti akan didatangi atau didatangkan neraka jahanam itu, walaha sab'una alfa zimam. Dan neraka ternyata sama Allah diikat dengan tali kekang yang jumlahnya ada 70.000 tali kekang. Wa min kulli zimamin sab'una alfa malaki yajurruna. Dan setiap satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. 70.000 kali 70.000. Sebesar apa jamaah? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jamaah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala disifati neraka jahanam bahwasanya panasnya begitu dahsyat, airnya mendidih, dan naungannya itu asap-asap tebal yang berwarna hitam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifati dan Allah kabarkan kepada kita semua dalam surat Al-Waqiah dari ayat 42 atau 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashabus shimali ma ashabus shimal." Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri? Fi samumin wa hamim. Orang-orang yang berada dalam siksaan, angin yang amat panas dan air panas yang mendidih. Wa dhillim min yahmum, dan dalam naungan asap tebal yang hitam. La baridin wala karim, tidak sejuk dan tidak juga menyenangkan. Naungan itu mestinya sejuk. Orang kepanasan ada naungan, sejuk dia di sana. Tapi Allah sifati la baridin wala karim. Ya, tidak enak ada di sana dan tidak menyejukkan. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Ya, sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewahan. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Allahu akbar. Para jamaah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ini tidak kita ulang-ulang, ya, sangat mudah kita bikin dosa. Gampang sekali. Tapi saat ini diulang-ulang, ada peredam, ada hal yang membuat kita berpikir sebelum kita melangkahkan kaki kita melakukan hal-hal yang dosa dan melawan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, adapun makanan-makanan yang ada di neraka bertolak belakang dari makanan-makanan yang ada di surga. Di surga kata Allah, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka mau semua, silahkan sebut, ada di surga. Sebut saja. Wa ladaina mazid, dan kita bisa kasih yang lebih lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun di neraka para jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka melainkan hanya ada yang namanya adh-dhari'. Apa itu dhari'? Kita baca setiap salat Jumat surat Al-Ghasyiyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka melainkan hanya tumbuhan-tumbuhan yang berduri
yang tidak bisa membuat gemuk dan juga tidak bisa menghilangkan lapar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan para jamaah, inna ladaina ankalan wa jahima. Kami sudah siapkan bagi mereka neraka jahanam dengan belenggu-belenggu di tangan dan kaki mereka yang sangat berat. Wa ta'aman dza hussatin. Lihat, makanan yang sifatnya lengket di kerongkongan, tak bisa ditelan jamaah. Makanannya neraka itu tidak sampai ke perut, lengket di kerongkongan, tidak bisa bergerak di situ. Wa adzaban alima, dan masih ada azab yang lebih pedih lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, adapun minuman yang ada di dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 15, wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Mereka akan diberi minum air yang mendidih yang membuat jebol usus-usus mereka semua. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup pertemuan kita ini dengan satu azab yang paling ringan yang ada di neraka. Ini yang tadi azab-azab sangat dahsyat para jamaah sekalian, hanya sedikit saja yang kita sebutkan. Kalau kita sebutkan semua bisa berjam-jam ada di sini. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, ini azab yang paling atas, yang paling ringan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah. Sungguh azab yang paling ringan kelak di hari kiamat. Kata Rasulullah, la rajulun, seseorang, tudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan. Atau fi riwayah jamrah. Seorang yang diletakkan di bawah kakinya bara api atau sendal dari api neraka. Fayaghli minhuma dimahu, yang membuat otaknya mendidih. Ini yang paling ringan. Coba dibayangkan kakinya dikasih api, otaknya mendidih jamaah. Itu panasnya lewat di badan dia, ke saraf-sarafnya dia, naik terus ke dadanya, ke kepalanya, sampai mendidih ke otaknya para jamaah sekalian. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Ini yang Allah ancam dan Allah peringatkan kepada kita semua para jamaah. Jika kelak kita masih berbuat semena-mena, kita masih tidak berpikir banyak masalah ini, dengan apa lagi kita harus peringatkan? Inna Allah amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudusihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala azza min qailin alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah. Allahu akbar. Allah